Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian rutin. Yang kali ini kita akan bahas tentang janji Allah. Jadi sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka hanya untuk menyembahku. Tapi balasan apa yang akan kita dapat jika kita benar-benar menyembah Allah? Maka kita akan bahas tentang janji Allah tersebut. Yang sebelum kita membahas janji Allah, kita akan membedakan antara janji Allah dan janji setan. Kita harus bisa membedakan apa yang Allah janjikan dan apa yang setan janjikan. Maka ketika manusia mendapatkan hidayah, janji Allah kepada manusia, di mana ketika manusia mendapatkan hidayah, artinya dosa-dosanya diampuni. Yang kemudian dia akan mendapatkan pembeda, furqan, kemenangan dan jannah. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Sedangkan ketika seseorang disesatkan oleh Allah dari amal perbuatan buruknya, mungkin banyak durhaka sama Allah, yang akhirnya manusia tersebut diserahkan kepada setan, yang akhirnya setan menguasainya dan menyesatkannya dan memberikan janji-janji kepada manusia, yaitu tentang dunia dan perhiasannya. Lah, maka kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini ayat tersebut menerangkan bahwasanya orang yang beriman itu Allah yang melindunginya. Sebagai skenario hidupnya, yang mengendalikan hidupnya, Allah lah. Tapi ketika seseorang yang mengingkari ayat-ayat Allah, atau dengan kata lain bahasa Arabnya adalah kufur atau kafir, ketidaktaatan kepada Allah, itu artinya adalah kekafiran. Maka diserahkan kepada setan, di mana dan orang-orang yang kafir yang tidak taat kepada Allah, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan manusia dari hidayah kepada kesesatan, yang mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Ketika seseorang sudah disesatkan, di situ sudah dipastikan Allah tidak mengampuni. Ketika saudara masih di atas jalan hidayah, insya Allah Allah mengampuni. Karena apa? Sebesar apapun dosa-dosa yang saudara lakukan, Allah masih memberi petunjuk pada saudara, masih membimbing hati saudara, masih membimbing otak saudara, masih membimbing jiwa saudara. Ini yang setan janjikan. Maka kita harus membedakan antara janji Allah dan janji setan. Janji setan itu dunia dan perhiasannya. Maka kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 268 sampai 269. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan padamu dan menyuruh kamu berbuat kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak
dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi setan itu menakut-nakuti manusia, menjanjikan perhiasan dunia, menjanjikan dunia seisinya, dan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Itu yang dijanjikan oleh setan. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui, Dia memberikan hikmah. Hikmah itu apa? Dan siapa yang Dia kehendaki, kepada siapa yang Dia kehendaki, barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Jadi hikmah itu kesimpulannya nih, pelajaran. Sehatnya akal ketika dia bisa menggunakan otaknya, akalnya untuk belajar, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Terus di dalam Quran surat Al-Isra ayat 64 ini diterangkan sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini janji setan. Karena diperintah juga. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Suara yang memukau gimana? Nyanyian yang merdu. Nyanyiannya merdu sekali, indah sekali, tapi maknanya apa? Mengajak saudara bermaksiat, mengajak saudara berzina. Seperti apa? Cinta Satu Malam. Lah aneh kan? Itu lagu yang tabu sebenarnya. Kalimat-kalimatnya itu tabu. Kenapa dinyanyikan kok jadi indah? Terus kelanjutan ayatnya. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada. Coba, apa yang dijanjikan iblis? Apa yang dijanjikan iblis? Kesuksesan dunia. Ini kan jelas ayatnya. Saya menyampaikan ayat-ayat ya. Ini bukan karangan. Kalau baca Quran semua ada ayat. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada. Kenapa kok janji setan tipuan? Setan menjanjikan dunia ini perhiasannya. Yang padahal di dalam Quran sangat jelas. Dunia ini tipuan. Sebanyak perhiasan dunia yang saudara kumpulkan, pada akhirnya akan saudara tinggal. Ada nggak orang mati bawa rumah? Ada nggak orang mati bawa mobil? Ada nggak orang mati bawa anak istri? Buat temenin. Ada nggak? Jadi artinya senangnya saudara hari ini dengan anak-anak, dengan istri atau suami, dengan rumah, dengan mobil. Tipuan nggak sih sebenarnya? Tipuan ini batasnya apa? Kematian. Batasnya itu adalah Kalau saudara mati, baru saudara akan merasa bahwa saudara tertipu oleh kehidupan. Kalau hari ini saudara begitu nyata, begitu yakin, dunia ini bisa membahagiakan saya. Dunia ini bisa membuat saya senang. Begitu enggak? Tapi padahal kesenangan yang Jadi yang dijanjikan oleh setan adalah perhiasan dunia. Makanya kalau orang yang kafir
itu diberi penangguhan oleh Allah. Makanya ada hadis yang menerangkan dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Itu kata Rasulullah. Maka kalau hari ini ada orang yang jauh dari agama, jauh dari kata berketuhanan, mereka hidupnya kaya raya, mereka hidupnya banyak harta, banyak kekayaan yang melimpah. Kalau saudara sebagai orang beriman kok ngiri, itu aneh. Saya sholat tiap hari, hidupnya miskin-miskin saja. Mereka orang yang gak pernah sholat, gak pernah ibadah, kok hidupnya kaya raya. Pernah gak dengar orang-orang yang mengatakan demikian? Pernah? Saya kasih penjelasan. Di dalam Quran surat Mudatsir ayat 10-15 diterangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang kafir tidak, artinya apa? Sulit. Kalau sulit cara saudara itu bagaimana sih? Sulitnya hidup itu bagaimana? Nggak punya duit. Sulitnya saudara itu nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya apa segala macam. Nah maka kita bahas ini kata Allah ya. Bagi orang-orang kafir tidak dikasih kesulitan. Tetapi ayatnya selanjutnya gini. Biarkanlah aku yang tertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Itu orang kafir tadi. Ayat selanjutnya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Sulit apa mudah? Sulit kalau saudara menjadikan akhirat sebagai tujuannya kok harta melimpah. Sulit. Tapi kalau saudara orientasi hidup tujuannya dunia, itu kemudahan. Kalau saudara hidupnya orientasinya dunia, melimpahnya harta itu kemudahan. Sementara di dalam Quran, banyak ayat yang menyuruh kita agar menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Terus ayat selanjutnya. Dan anak-anak yang selalu dan aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya, tapi tidak pernah merasa cukup. Jadi artinya apa? Ayat ini menerangkan bahwasanya orang kafir dikasih kesulitan justru dengan banyaknya kekayaan yang melimpah, dikasih kelapangan hidup yang seluas. Terus sementara hari ini banyakkan orang memandang mudahnya hidup, enaknya hidup, bahagianya hidup itu dengan banyaknya harta yang melimpah, dengan banyaknya kelapangan hidup yang seluas. Terus apakah cara pandang manusia yang hari ini kebanyakan seperti ini dengan cara pandang Allah yang menerangkan hal kayak gini? Kira-kira saudara memilih yang mana? Kalau saudara ngikutin manusia hari ini, banyak pentakwilan yang justru kita disuruh banyaknya harta agar kekayaan kita banyak nggak sekarang mengajarin agama, tapi agar kita memiliki harta yang melimpah, agar kita memiliki kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Ayat ini berlaku nggak? Terus Rasulullah menyampaikan bahwasanya dunia ini penjara bagi orang muslim, terus berlaku enggak? Terus bagaimana? Saudara lebih ngikuti orang yang seperti itu atau ngikutin Allah dan Rasulnya? Itu janji setan yang Allah memberikan penangguhan kepada manusia. Ketika dia nggak mau mentaati Allah, ketika ayat-ayatnya diingkari, maka Allah
menyerahkan orang-orang yang mengingkari tersebut kepada syaitan agar dikendalikan cara hidupnya. Makanya hari ini orang-orang yang dukun segala macam itu adalah kaki tangannya syaitan. Ya kan? Mereka meramal begitu mudah. Datang orang diramal begini-begini. Oh kok bener. Lah iya, kehidupan saudara itu dikendalikan sehingga apapun yang akan terjadi ke depan nanti, mereka bisa memanipulasi keadaan tersebut. Sehingga seakan-akan ramalan itu benar. Sehingga saudara percaya dengan mereka. Tapi bagi orang-orang beriman, gak ada setan, jangankan setan, iblis pun tidak mampu mengendalikan manusia yang beriman. Maka saudara ingin benar-benar menjadi orang yang beriman atau orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah sehingga saudara dikuasai oleh setan. Maka pada akhirnya ketika perkara hisab sudah terjadi, setan pada akhirnya menyalahi janjinya. Hari ini mungkin saudara pengen kaya, setan ngasih kekayaan. Kenapa kita datang ke Mbah Dukun? Mbah, saya kepengen dagang rame. Ya kan? Begitu datang ke sana, iya kamu syaratnya begini, begitu kita dagang di situ. Mau makanan nggak enak, mau apa segala macam kayak gitu. Ya karena setan itu menguasai banyak orang hari ini. Dia membisikkan pada setiap orang, beli di sana, beli di sana. Akhirnya rame. Coba kalau manusia sudah tidak ada yang dikendalikan oleh setan. Manusia dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mereka pun dengan sendirinya akan menyingkir. Maka kita buka Quran surat Ibrahim ayat 22. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan padamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kau mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Pada akhirnya setan bilang apa? Saya dulu menjanjikan dunia, tapi aku menyalahinya. Karena apa? Pada akhirnya setan pun kembali kepada akan dimasukkan ke dalam neraka bersama pengikut-pengikutnya. Sebelum kita membahas janji Allah, adakah selain Allah yang berkuasa di dunia ini hingga mengapa engkau tidak mengikuti Allah? Saudara, lahir, besar, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memberi rizki? Siapa yang memberi pendengaran? Siapa yang memberi penglihatan? Siapa yang memberi kesehatan? Dan kepada siapa kita akan mati? Kenapa hari ini banyak orang yang mengingkari ayat-ayat Allah? Toh pada akhirnya saudara sadar, saudara tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah. Artinya kita tidak ada daya dan upaya kecuali berserah diri hanya kepada Allah. Maka kita buka dalam Quran surat Fatir ayat 40 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu serain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ini tantangan Allah pada manusia yang menyeru selain Allah. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan atau adakah kami memberikan kitab pada mereka sehingga mereka mendapat keterangan yang jelas darinya?
sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang saudari tantang, yang memberikan janji-janji selain apa yang Allah janjikan. Apakah mereka punya peran dalam penciptaan langit dan bumi? Apakah mereka punya peran dalam menciptakan semesta ini? Ataukah mereka mendapatkan kitab sehingga mereka menerangkan segala sesuatu dari Allah? Tidak. Semua sudah jelas dalam Quran. Yang benar ya ngikutin Allah, yang salah nggak mau taat kepada Allah. Itu sangat jelas. Jadi sebenarnya orang-orang zalim itu sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan. Jadi menjanjikan tipuan itu apa? Dunia ini dikatakan dalam Quran itu tipuan. Kalau ada orang bicara tentang agama, kok bahasnya dunia, bagaimana mendapatkan dunia, itu mereka tertipu. Karena Quran gak ada satupun ayat yang menerangkan agar kita menjadikan dunia sebagai tujuannya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang janji Allah. Kita lanjut tentang janji Allah. Jadi, kalau setan menjanjikan dunia dan perhiasannya, kalau Allah menjanjikan hidayah dan jannah. Ketika saudara selagi masih di dalam jalan hidayah, berarti saudara masih diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau saudara masih berada di dalam kebenaran, berarti Allah mengampuni dosa-dosa saudara sekalipun dosanya seluas langit dan bumi. Tetapi ketika saudara kekuasaannya sudah diserahkan kepada setan yang akhirnya disesatkan, saudara sudah tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, ayat-ayat diabaikan, perintah-perintah diabaikan, itu tandanya kalau saudara sudah tidak diampuni dosa. Makanya orang-orang yang disesatkan pada akhirnya dikasih penangguhan oleh Allah, yang akhirnya dikasih dunia dan perhiasannya. Itu kan tadi ayatnya jelas. Ketika saudara mendapatkan hidayah, berarti saudara diampuni. Maka hari ini, saudara jangan berkecil hati. Selagi saudara hari ini bisa untuk berbuat baik, bersikap baik, beramal baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, berarti Allah masih membimbing saudara untuk memperbaiki diri. Tapi kalau saudara sudah sulit sekali untuk berbuat baik, sudah sulit sekali berbuat amal soleh, sulit bertutur kata yang baik, sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil, itu tanda-tandanya kalau saudara mulai disesatkan dengan cara yang tidak saudara sadari. Maka berapa banyak hari ini orang yang sholat, yang bacanya surat-surat pendek yang artinya sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, telah menjadikan kamu gak sadar, telah menjadikan kamu tersesat, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Itu jelas dibaca setiap hari, tapi begitu pulang ke rumah, hidupnya bermegah-megah. Itu gimana? Ayat-ayat Quran aja diingkari, walaupun dia membaca setiap hari. Belum Hud 15-16, belum ayat-ayat yang lain. Di dalam Quran isinya banyakkan tentang hal akhirat, akhirat dan akhirat. Bahkan Rasulullah sendiri juga mengatakan akhirat dan akhirat. Maka ketika saudara sudah dipalingkan dari hidayah, itu tanda-tandanya kalau saudara sudah mulai disesatkan oleh Allah, dan artinya Allah tidak mengampuni dosa-dosa saudara. Ketika saudara telah
Tapi kalau saudara masih tetap di jalan hidayah, insya Allah sebesar apapun dosa-dosa, berarti Allah masih mengampuni. Buktinya Allah masih membimbing saudara bersikap yang baik, membimbing saudara memandang bahwasanya kita akan mati, dunia adalah sementara, dunia adalah fana, dan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Tapi kalau saudara sudah meragukan itu semua, itu peralihan, transisi menuju kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Kalau kita mau bertakwa apa? Taat, tunduk dan pada Allah dan Rasulnya. Niscaya Allah akan memberikan kemampuan membedakan, oh ini jalan yang benar, ini yang sesat. Tapi kalau saudara sudah nggak mampu membedakan yang benar dan yang sesat, itu tanda-tanda kalau saudara sudah mulai transisi di mana Allah mengarahkan saudara kepada jalan kebatilan. Jadi ketika kita mampu membedakan yang benar dan yang salah, yang berarti juga Allah menghapus segala kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya tanda-tandanya kita masih diberi furqan, kemampuan membedakan yang benar dan yang. Kalau sudah nggak punya furqan, nggak mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, sudah Allah sudah tidak mengampuni dosa-dosamu, Allah tidak memaafkan kesalahan-kesalahanmu, yang akhirnya Allah menyerahkan saudara kepada setan untuk disesatkan. Di ayat yang lain, dalam Quran surat Al-Fat ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Karena apa? Yang hak pasti akan ditolong. Yang hak pasti akan menang. Karena kebenaran itu pasti mengalahkan kebatilan. Itu pasti. Terus, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosa yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang. Jadi artinya apa? Dulu Rasulullah, bagaimana dia berdakwah di Mekah nyampe berapa puluh tahun, sampai akhirnya Fathul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah, yang akhirnya kita peringati setiap tahun, yaitu sebagai Hari Raya Idul Fitri. Maka ada istilah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Jadi bukan masalah kita puasa 30 hari terus Idul Fitri dosa-dosa kita diampuni, bukan itu sebenarnya dalilnya. Dalilnya adalah saudara berdakwah mentegakkan agama hingga Islam ini tegak di muka bumi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa saudara yang lalu dan yang akan. Itu makanya yang ditunggu-tunggu tuh ini ampunan. Terus ayat yang selanjutnya, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang lebih, yang kuat, yang banyak. Dialah yang telah menurunkan keterangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Agar Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Jadi janji Allah yang terakhir adalah jannah.
yaitu keabadian kita di surga nanti. Itulah janji Allah. Apa artinya? Dunia dan isinya ini, saudara kaya raya, memiliki jabatan, memiliki pemerintahan segala macam, jika saudara mati masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan suatu pun. Tapi barang siapa kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, rusak. Lah, maka kita bahas di sini. Allah memberikan karunia yang besar pada umat kita, pada umat muslim, yaitu apa? Bahwasanya Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang mereka sebelum mereka berkuasa. Tapi syaratnya apa? Dan sungguh, ini syaratnya, dan sungguh Dia akan meneguhkan, menguatkan, memenangkan bagi mereka dengan agama yang telah Allah ridhoi. Jadi artinya apa? Kalau agama ini belum Allah ridhoi, berarti Allah tidak akan menolong agama ini. Dalam arti orang-orangnya. Kalau agamanya sudah benar, Islam sudah benar, orang-orangnya dalam mengamalkan agama. Kalau orang-orangnya belum benar dalam beragama, Allah tidak akan meneguhkan, tetapi malah sebaliknya memecah belahkan. Tetapi ketika manusia sudah benar dalam beragama, Allah akan meneguhkan agama ini dan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi. Cuman permasalahannya, kepada siapa Allah akan memberikan kekuasaan ini? Bumi ini akan diwariskan kepada orang yang tidak menginginkannya. Kenapa demikian? Kita buka surat Al-Anbiya ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Itu firman Allah. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Tetapi orang-orang yang soleh itu nggak menginginkan dunia. Orang-orang soleh tidak menginginkan perhiasan. Makanya seandainya saudara berangkat dalam mentegakkan agama, orientasinya kemegahan dunia, perhiasan dunia, saudara sudah kalah sebelum bertanding. Karena apa? Orang-orang yang condong kepada dunia pasti serakah. Pasti serakah. Karena apa? Dunia ini sumber konflik. Orang perang, orang berselisih, orang berantem segala macam. Itu karena dunia ini. Rebutan dunia. Maka ada sebuah hadis yang menerangkan dunia ini adalah akar dari segala perbuatan. Maka kita buka ini sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Hibban, bahwasanya barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Kalau saudara beragama tapi tujuannya dunia, bukannya Allah akan mewariskan dunia ini padanya, tetapi malah akan mencerai-beraikan dia.
menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan. Orang beriman ketika dunia datang, perhiasan dunia datang, hina. Kalau saudara belum bisa melihat perhiasan dunia ini sebagaimana bangkai anak kambing atau kotoran atau tai, saudara akan mudah tertipu olehnya. Ntar ada orang, nih kita beragama tuh begini-begini, ntar saudara ikut sana, akan mudah terjerat. Orang dunia ini adalah alat iblis dalam menyesatkan manusia. Halal nggak sih sebenarnya dunia ini? Halal. Dunia ini tidak terlaknat manakala kita gunakan untuk mentegakkan agama. Nah, kalau cuma ditelan sendiri, buat berfoya-foya, untuk bermegah-megahan, buat disimpan, apa artinya saudara nyimpen bangkai? Artinya Allah akan mewariskan dunia ini kepada orang yang tidak menginginkannya. Kenapa? Dunia akan mendatanginya dalam keadaan itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Harta rampasan perang datang banyak, dibagikan sampai 1 dinar saja yang tersisa. Dia nggak pulang ke rumah hanya karena apa? Takut nanti dihisap. Makanya dia cari siapa yang belum kebagian, kasihkan. Sampai seperti itu. Maka kita lanjut dalam Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Kira-kira kalau saudara memperjuangkan agama kok orientasinya perhiasan dunia, salah belum? Salah enggak? Ini keterangan ayatnya udah jelas. Nah, kalau saudara itu memperjuangkan agama hanya karena ingin diwarisi dunia ini, gimana? Apa bedanya dengan orang-orang yang hari ini rebutan dunia dan perhiasannya? Jadi Allah akan mewariskan dunia, bumi ini kepada orang yang benar-benar sudah nggak mampu, nggak mau. Maka Rasulullah pernah ditawarin gunung-gunung di Madinah atau di Mekah waktu itu disuruh jadi emas. Rasulullah bilang apa? Lebih baik sehari makan, sehari kelaparan. Di saat kenyang saya bisa bersyukur padamu, di saat lapar saya bisa merengek-rengek padamu ya Allah. Itu Rasulullah sampai seperti itu. Masa iya Rasulullah itu lebih saudara itu lebih pandai daripada Rasulullah? Rasulullah bersikap kayak gitu, maka saudara mentakbilkannya lain. Makanya kalau hari ini mentakbilan agama itu beda, sebenarnya lebih pandai itu Rasulullah atau orang-orang yang ngaku beragama sekarang? Janji Allah tidak berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang walaupun ada ayat-ayat seperti ini, itu banyak ayat yang menerangkan kita disuruh zuhud. Artinya harta datang pada kita, kita bisa berbuat baik lebih banyak lagi dengan harta tersebut. Jangan ditelan sendiri, jangan hanya untuk bermegah-megahan, jangan hanya untuk
sekarang kan buat ngikutin tren. Jika orang yang bertakwa adalah orang yang dicintai Allah, maka apakah Allah akan memberikan sesuatu yang akan menjadikannya tercela, bangkai, atau sesuatu yang akan terlaknat? Jadi pertanyaan. Karena banyak hadis yang menerangkan hal yang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Kalau saudara dicintai oleh Allah, kira-kira akan diberi bangkai enggak? Saudara punya anak banyak. Satu anak ini yang paling saudara sayangi, paling saudara cintai karena dia patuh, tunduk sama saudara, berbakti pada saudara. Yang lain mah orang pada rusak, pada nakal segala macam. Kira-kira ketika ada makan bareng-bareng, yang lain dikasih ayam, kasih sapi, terus anak yang saudara cinta itu dikasih bangkai kambing, kira-kira bagaimana? Tapi ada orang yang ngaku bertakwa, memintanya bangkai. Gimana? Ini hadis sahih loh, hadis riwayat Muslim. Terus Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makanan anak Adam itu dijadikan permisalan atau perumpamaan untuk kehidupan dunia. Dan jika dia dibumbui dan diberi garam, maka lihatlah apa jadinya. Kotoran, tai. Saudara terhadap anak yang paling saudara kasihi, masa iya yang lain dikasih ayam, panggang, sapi, goreng, dikasih tai aja? Kira-kira ketika saudara bertakwa, mungkin nggak Allah memberikan bangkai? Kalau saudara bertakwa, mungkin nggak Allah memberikan tai? Nah ini kan hadis sahih. Kok hari ini katanya kalau kita bertakwa, Allah akan bukakan pintu rizki yang tak terduga dari arah tak disangka-sangka. Yang saudara harapannya yang bertakwa itu datangnya bangkai dan tai. Kalau itu yang jadi tolak ukur, Rasulullah udah kaya raya, dia ngumpulin harta. Sahabat-sahabat Nabi juga iya seperti itu, mungkin akan seperti itu. Kalau nggak percaya lihat riwayat tuh, hadis-hadis banyak. Sahabat Nabi banyak kan kaya itu di awal mula. Rasulullah juga di awal mula kaya, tapi begitu dia masuk Islam, dia meninggalkan keduniaan dan dia lebih hidup dalam keadaan zuhud. Maka lihat Abu Bakar yang kaya, meninggalnya, wafatnya seperti apa. Nyampe kain kafannya aja nggak cukup untuk menutupi badannya. Sahabat Umar, sahabat Utsman kayak apa meninggalnya? Itu gambaran setelah dia memeluk Islam, itu kehidupannya berubah. Hari ini orang yang miskin, yang susah, dia bertakwa, harapannya kaya raya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan apa yang keluar dari badan anak Adam sebagai permisalan atau perumpamaan terhadap dunia. Ini juga hadis sahih juga. Terus Rasulullah SAW bersabda juga, dunia ini terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang mendukungnya, zikir, orang alim dan orang yang belajar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kita manusia, asas dasar kita terlaknat. Nabi Adam diturunkan ke dunia karena dilaknat oleh Allah karena dia memakan buah kuldi, nggak taat sama Allah. Yang kemudian Nabi Adam bertaubat dan akhirnya diterima taubatnya. Maka dari situ, walaupun kita lahir dalam keadaan fitrah, tidak memiliki dosa, tapi asas dasar kita terlaknat. Maka kalau kita nggak mau belajar, ya di sini terangkan, dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dunia ini loh terlaknat dan semua di dalamnya juga terlaknat. Kecuali zikir kepada, ini kan manusia kan? Kecuali zikir pada Allah. Yang zikir siapa? Dan apa saja yang mendukungnya zikir itu? Orang alim,
dan orang yang kalau saudara nggak kepengen terlaknat, belajar. Kalau saudara nggak kepengen terlaknat, jadi orang yang berilmu. Nah ini diterangkan seperti itu. Maka di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 diterangkan di situ juga sama. Kalau orang punya hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, punya mata tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah, punya telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah, mereka seperti binatang ternak. Jadi pembelajaran itu menghapus sifat kebinatangan sebenarnya. Makanya dunia ini asas dasarnya adalah kalau saudara nggak kepengen terlaknat, belajarlah, tuntutlah Pak, saya juga menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia atau akhirat? Kalau ilmu dunia lagi-lagi ilmu bangkai kambing, saudara ngorek-ngorek bangkai kambing dipelajari. Oh ini ada belatungnya, ada lalat yang datang, ada kotoran ini segala macam. Ya sama aja kamu pelajari kayak gitu. Belajar yang membuat saudara mulia, belajar ilmu akhirat. Mau belajar ilmu tai, tapi buktinya mau kan? Orang yang beriman di awal mula tidak sama dengan orang yang beriman di saat orang-orang beriman, baru beriman gitu. Jadi ini, maka dulu Rasulullah ketika dakwah di Mekah di sana, sahabat-sahabat Nabi yang bisa dihitung dengan jari, itu berbeda dengan ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Orang-orang yang baru beriman di akhir, itu berbeda. Maka janji Allah itu pasti. Maka kalau hari ini saudara beriman di saat kebanyakan orang berbuat kerusakan, bersyukur. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 10 diterangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan. Nanti setelah orang berbondong-bondong dapat keimanan, saudara baru menginfakkan hartanya, saudara baru beramal soleh, saudara baru, oh iya ini benar, itu udah percuma, gak sama. Terus mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada manusia kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi artinya apa? Saudara diajak untuk beramal soleh di saat kebanyakan orang-orang beramal salah. Pahalanya itu berbeda. Sebagaimana Rasulullah, orang-orang yang beriman di awal mula Islam muncul, dan orang-orang yang beriman setelah Islam tegak, itu berbeda. Bahkan ketika seseorang kafir terhadap ayat-ayat Allah, setelah jelasnya petunjuk, nggak akan diterima setelah kemenangan itu datang. Nih, saudara hari ini, Pak, saya udah nggak cocok lagi. Nggak masalah. Yang butuh saudara bukan kita. Tapi ingat, ada ayat yang menerangkan bahwasanya orang-orang yang demikian pasti akan bertanya, kapan pertolongan Allah jika kamu orang benar? Itu kan seperti itu. Dikatakan, jika kemenangan datang, jika pertolongan datang, tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang mengingkari di awal mula. Walaupun saudara seandainya beriman di awal mula, pahalanya berlipat-lipat, tetapi ketika mengingkari, saudara nggak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Janji Allah, Masjidil Haram diwariskan untuk orang-orang yang bertakwa.
Nih, dalam Quran surat Al-Anfal ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Nah kalau seandainya orang-orang di sana bertakwa, nggak ada kemegahan, nggak ada bermegah-megahan, nggak ada gedung-gedung tinggi. Karena apa? Islam melarang itu, bermegah-megahan, telah melalaikan kamu. Terus ini janji Allah bahwasanya Masjidil Haram diwariskan kepada orang yang bertakwa. Maka dulu Rasulullah diusir dari Mekah, pada akhirnya kembali lagi dan diwariskan kepada utusannya. Di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji, mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Quran surat At-Taubah ayat 19. Tidak sama. Terus di ayat Quran surat Al-Fat ayat 27 sampai 28. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah mengendaki dalam keadaan aman dengan menggunduli rambut, kepala, dan memendekkannya. Sedangkan kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Pada akhirnya janji Allah pasti akan ditepati. Dahulu Rasulullah pun mendapatkan janji tersebut. Kesimpulan dari kajian siang hari ini, teruslah banyak beramal soleh. Karena Allah tidak akan merubah keadaan kita kecuali kita mau merubah diri sendiri. Allah tidak akan memberikan kemenangan ini kecuali kita sudah benar-benar sudah pas belum. Artinya memenuhi syarat belum. Maka perbaiki akhlak kita. Cara bicara kita, cara melihat kita, cara mendengar kita, amal kita, semua diperbaiki. Kalau saudara masih mudah silo oleh kehidupan dunia, mudah tergiur oleh perhiasan dunia, pertolongan itu sangat jauh. Jika itu hanya 1-2 orang, mungkin Allah akan menjauhkan saudara. Demikian tadi. Jika salah kata dari pribadi saya, benar ya Allah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.